Iya, bet iya dari Kak Krisna cukup bagus ya. Mungkin nanti kita diskusi bareng lagi nih sama pemateri hebat kita. Terima kasih ya, Kak Krisna udah mau ditanya-tanya. Terima kasih kembali, Teh. Mhm. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, yang terhormat pemateri kita yaitu Ibu Siti Novianti SKM MKM, yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Saudara Wildan Muhammad Husni, yang terhormat Ketua Pelaksana Saudari Azizah Hanani Azahra, yang telah hadir dalam kegiatan pada hari ini. Selanjutnya, saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah menyiapkan acara ini dengan sebaik mungkin. Dan yang terakhir, saya berterima kasih kepada para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir dalam kegiatan kajian kesehatan masyarakat. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya kita bisa berkumpul di kegiatan kajian kesehatan masyarakat pada kali ini. Tak lupa salawat serta salam, marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tak kenal maka tak sayang, kalau udah kenal yuk kita temenan. Perkenalkan, nama saya Anida Rahmajunita, mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Siliwangi, Angkatan 2021, yang akan mengawali jalannya kegiatan kali ini, yakni dalam acara kajian kesehatan masyarakat dengan mengusung tema kasus campak meningkat, target eliminasi campak sulit tercapai. Mengapa demikian? Adapun untuk susunan acara pada siang hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan Ketua Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Siliwangi, yang ketiga yaitu pembacaan CV pemateri, yang keempat acara inti berupa penyampaian materi, yang kelima diskusi, yang keenam kesimpulan dan closing statement, yang ketujuh dokumentasi, dan yang terakhir penutup. Baik, langsung saja untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka kegiatan kajian kesehatan masyarakat ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Siliwangi kepada Saudara Wildan Muhammad Husni, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk kembali bertatap muka meskipun dilaksanakan secara online dalam rangka acara kajian kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh Himakesmas. Salawat beserta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'innya, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan terus diberi syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Siti Novianti SKM MKM selaku pemateri pada kajian kesehatan masyarakat kali ini, serta teman-teman dari panitia yang telah mempersiapkan acara ini, dan yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman peserta kajian kesehatan masyarakat saat ini.
Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semuanya dalam rangka kegiatan kajian kesehatan masyarakat ini. Adapun kegiatan pada kali ini adalah untuk mengkaji isu-isu kesehatan masyarakat yang bisa dibilang menjadi sorotan pada kesempatan kali ini. Nah, kami harapkan dengan adanya kegiatan ini kita bisa memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa kesehatan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia untuk mendapat wawasan serta gambaran gitu yang mendalam dan serta menggali informasi lebih lanjut gitu, mengenai isu-isu kesehatan. Agar apa? Agar nantinya kita selaku ahli kesehatan masyarakat, selaku mahasiswa kesehatan masyarakat bisa menanggulangi masalah-masalah kesehatan yang sekarang menjadi sorotan tersebut. Adapun untuk tema atau isu yang kita angkat pada kajian kesehatan masyarakat kali ini adalah terkait campak, di mana kita tahu sendiri bahwasanya ketika di 2022 ini dan di 2023 kasus campak terus mengalami peningkatan. Nah, oleh sebab itu kita kaji bareng-bareng gitu, dan silakan untuk berpartisipasi aktif untuk dalam kegiatan ini. Dan ada pemateri khusus juga dari pemateri Ibu Siti Novianti gitu, yang akan memberikan wawasan lebih mendalam terkait campak ini. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Wildan Muhammad Husni selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Siliwangi atas penyampaian sambutannya. Diingatkan kepada para peserta yang belum merename namanya, harap segera merename ya, sesuai dengan tata tertib, yaitu nama underscore asal institusi. Diingatkan juga kepada para peserta bahwa presensi akan ada di akhir acara, jadi mohon disimak acaranya dengan sebaik mungkin hingga akhir acara. Baiklah, kita masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi yang insya Allah akan dipimpin oleh moderator kita, yaitu Saudari Nabila. Bagaimana Teh Nabila, apakah sudah siap untuk memimpin jalannya diskusi pada kegiatan kali ini? Insya Allah sudah siap, Teh. Baik, langsung aja ya kepada Teh Nabila, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Halo, selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, hari ini ya siang-siang gini, kemudian cuaca di luar mungkin panas juga ya di bulan suci Ramadan lagi. Mungkin energinya nih agak sedikit menurun ya, tapi nggak apa-apa gitu. Kita harus tetap semangat mengikuti acara kajian kesehatan kali ini. Karena benefitnya itu selain menambah wawasan kita, tetapi insya Allah kita juga mendapatkan pahala ya di bulan suci Ramadan yang berkah ini. Amin. Baik, perkenalkan nama saya Nabila Salsabila Nur Habibah, selaku moderator yang akan memandu jalannya pemaparan materi pada kali ini. Untuk selanjutnya kita masuk ke acara inti nih teman-teman yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi kajian kesehatan. Tetapi sebelum itu izinkan saya menyapa terlebih dahulu narasumber kita, yakni dosen yang luar biasa. Di sini kita akan mendengarkan pemaparan langsung dari narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu Ibu Siti Novianti, SKM MKM, yang merupakan Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat di Unsil. Baiklah, di sini sudah hadir di room Zoom meeting Ibu Siti Novianti. Halo, selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, mungkin Ibu Siti Novianti sedang terkendala jaringan ya, teman-teman. Baik, mungkin kita lanjutkan saja agar kita dapat berkenalan lebih jauh nih. Langsung saja akan saya bacakan. Ya, selamat siang Nabila. Ini mohon maaf, sepertinya
Baik, Ibu. Mungkin dilanjutkan saja untuk pembacaan CV. Nah, teman-teman, CV beliau bisa dilihat di layar masing-masing ya. Nama lengkap beliau Ibu Siti Novianti, SKM MKM. Jabatan fungsional beliau sebagai lektor. Beliau lahir di Ciamis 31 Mei tahun 1981, kemudian bidang keahlian beliau yaitu epidemiologi. Nah, untuk riwayat pendidikan beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Siliwangi Tasikmalaya, bidang ilmu kesehatan masyarakat dengan peminatan epidemiologi. Tahun masuk tahun 2000 dan lulus tahun 2004. Kemudian beliau melanjutkan S2 di Universitas Padjadjaran Bandung, bidang ilmu kesehatan masyarakat dengan peminatan epidemiologi tahun 2009 sampai 2012. Tak hanya itu, beliau juga melanjutkan studi S3 di FKKMK UGM dengan bidang ilmu kesehatan masyarakat tahun 2019 sampai sekarang. Wah, CV beliau sangat inspiratif sekali ya, teman-teman. Oke, mungkin di sini saya akan menyapa terlebih dahulu kepada Ibu Siti Novianti. Apakah sudah tergabung di room Zoom meeting, Ibu? Ya, saya sudah tergabung. Nabila, mohon maaf tadi saya keluar. Ini saya lagi di rumah ibu, jadi sinyal di kampung, jadi sinyalnya nggak bagus gitu ya. Ini nanti Iya. mohon panitia share screen ya, karena ini kayaknya koneksinya kurang stabil. Ya. Baik, Ibu. Ibu, saya ingin bertanya, apakah sudah siap, Bu, untuk menyampaikan kajian kesehatan kali ini? Ya, insya Allah sudah siap. Ya. Nah, oh ya baik. Nah, teman-teman, dari narasumber kita sudah siap nih. Bagaimana dari teman-teman, apakah sudah siap untuk mendengarkan pemaparan materi kali ini? Tentunya harus sudah siap ya. Teman-teman sekalian, topik kajian kesehatan kali ini adalah mengenai kasus campak meningkat, target eliminasi campak sulit tercapai. Mengapa demikian? Wah, topiknya ini sangat menarik sekali, bukan? Kira-kira kenapa ya hal tersebut bisa terjadi? Baik teman-teman, pada umumnya forum ilmiah seperti ini tentu cukup penting serta menarik untuk mahasiswa ikuti, karena ada berbagai informasi yang bisa teman-teman peroleh. Diharapkan teman-teman menyimak dengan baik pemaparan materi kali ini dan penyampaian informasi ini akan lebih mudah dipahami jika diskusi berjalan dengan efektif. Oleh sebab itu, diharapkan kepada seluruh peserta agar selalu memperhatikan serta mengikuti kajian kesehatan ini dengan sebaik mungkin. Baiklah, kepada yang terhormat Ibu Siti Novianti, SKM MKM, saya persilahkan untuk memaparkan materi selama 40 menit ke depan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu ya dengan peserta yang alhamdulillah cukup banyak ya pada siang hari ini, dan saya lihat juga dari beberapa di luar Unstil. Nah, semoga meskipun puasa-puasa, siang-siang pula gitu ya, tidak mengurangi semangat kita untuk belajar bersama ya yang diwadahi oleh Himakesmas dalam kegiatan kajian Kesmas pada hari ini. Dan saya diamanahi panitia untuk menyampaikan materi tentang KLB Campak ya, untuk agar sinyalnya lebih stabil. Nanti untuk tanya jawab nanti saya coba open videonya. Baik, next. Nah, kalau kita lihat akhir-akhir ini, kalau kita lihat terutama pemberitaan di awal tahun 2023, nah itu kan ramai ya, ini saya cuplikan beberapa kabar ya, beberapa koran online terkait dengan adanya KLB campak di beberapa daerah. Jadi saat ini atau beberapa waktu yang lalu itu di Indonesia itu dilaporkan ada sejumlah KLB, yaitu KLB campak dan juga polio pada anak-anak di Indonesia. Nah, situasi ini tentu mengkhawatirkan gitu ya, karena kan ketika kita bicara kalau korbannya anak-anak, maka kan tentu itu menjadi satu highlight penting, karena anak-anak itu ternyata kan tidak hanya dimata-matai, tidak hanya diikuti oleh KLB pandemi COVID-19 yang belum berakhir, tetapi juga
ditakut-takuti atau lagi diincar dengan KLB penyakit-penyakit lainnya, terutama penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, gitu ya. Seperti misalnya ada salah satu headline nih di sini nih, itu dijelaskan bahwa anak Indonesia memang berisiko terkena wabah yang tumpang tindih. Jadi kalau bahasa Sunda mungkin istilahnya adalah katuru-katutu, ya. Sudah pandemi COVID-19 belum berakhir, meskipun katanya sudah ada endemi gitu ya, tetapi kan kasusnya masih ada dan bahkan dengan adanya varian virus baru kan itu di Tenggarai juga itu ada peningkatan kasus. Ya di samping COVID-19 yang masih mengintai anak-anak, terutama balita, karena memang vaksinasinya masih belum bisa diedarkan ya, belum bisa didistribusikan dan divaksinasikan. Kemudian juga ternyata anak Indonesia ini berisiko juga terkena penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan yang baru-baru ini muncul yaitu KLB polio dan campak. Ya, next. Nah, campak itu apa sih? Nah, tentu ini kalau pesertanya anak Kesmas gitu ya. Nah, ini tentu istilah campak ini tidak asing lagi gitu ya. Nah, campak ini nama lainnya adalah measles, kemudian rubeola, atau kalau di Sunda gitu ya, pada saat zaman saya kecil itu ada semacam istilah penyakit namanya campak. Ini campak, dokter bilang campak gitu ya, tapi mungkin kedengaran nama ibu-ibu yang awam campak gitu ya. Nah, itu adalah beberapa istilah yang terkait dengan campak. Bahkan juga ada yang menyebut campak ini sebagai morbili, karena memang disebabkan oleh virus genus Morbillivirus. Jadi nama lain campak ada morbili, measles, rubeola, tampak gitu ya. Itu adalah merujuk kepada hal yang sama yaitu campak. Nah, campak itu sebagian besar tentu yang berisiko adalah anak-anak, terutama anak-anak yang tentu saja belum divaksinasi. Itu menjadi kelompok yang paling rentan. Nah, campak ini termasuk penyakit yang sangat menular, di mana satu kasus itu dapat menularkan ke 12 sampai 18 kasus sekunder. Nah, jadi kan ini tentu sangat berbahaya gitu ya, karena daya tularnya, virulensinya tinggi. Satu orang saja bisa menularkan 18 kasus. Nah, tentu kalau misalkan terjadi banyak kasus, nah tentu ini akan semakin banyak pula gitu kan kasus sekunder atau kasus-kasus baru yang tertular dari penderita campak yang itu semua akan menimbulkan kejadian luar biasa atau outbreak. Nah, sebenarnya campak ini bisa dicegah dengan imunisasi atau istilahnya adalah PD3I, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Nah, tapi kemudian kenapa itu menjadi KLB? Nah, nanti kita akan lihat bersama-sama. Nah, ini ada beberapa fakta penting ya tentang measles yang ini saya ambil dari situsnya WHO. Nih, mohon maaf ini tidak sempat ditranslate ya. Bahwa menurut data WHO ini katanya meskipun vaksin campak ini sudah ada dan sudah tersedia dan sudah cost efektif, nah ini di tahun 2018 itu terdapat 140 kasus kematian campak secara global, di mana mostly atau sebagian besar ini terjadi pada anak-anak di bawah usia 5 tahun alias balita. Nah, dengan adanya vaksinasi campak, nah itu angka kematian akibat campak menurun hingga 73% di antara tahun 2000 sampai 2018 di seluruh dunia. Nah, kemudian di tahun 2018 sekitar 86% dari anak-anak itu sudah menerima satu dosis vaksinasi pada 1 tahun pertama kehidupannya sebagai bagian dari pelayanan kesehatan rutin ya, vaksinasi rutin, di mana itu meningkat di tahun 72 menjadi 72% di tahun 2000. Dan selama periode tahun 2000 sampai 2018 itu measles ini berkat vaksinasi campak ini berhasil mencegah kurang lebih 23,2 juta kematian ya. Dan ini merupakan one of the best buys in public health. Nah, artinya apa? One of the best buys in public health. Jadi meskipun kita tahu bahwa pembuatan vaksin itu kan mahal. Kemudian ketika vaksin campak ini menjadi bagian dari imunisasi rutin untuk anak-anak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, di mana anak-anak Indonesia itu mendapatkan vaksinasi campak secara gratis,
bisa diakses di puskesmas secara gratis gitu ya. Nah, ini kan tentu costly ya. Artinya mahal, tentu pemerintah mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk membeli vaksin dalam jumlah yang sangat banyak gitu ya untuk didistribusikan ke anak-anak di Indonesia. Tetapi meskipun tadi costly alias mahal, tetapi vaksin itu salah satu pembelian terbaik dalam bidang kesehatan masyarakat karena semakin banyak didistribusikan, semakin banyak balita-balita mendapatkan vaksinasi campak, maka kemudian balita-balita itu menjadi terlindungi. Dan kita tahu bahwa adanya vaksinasi campak itu bisa mencegah kematian akibat campak alias cost efektif ya, lebih dari 73% kematian yang bisa dicegah dengan adanya program vaksinasi ini. Next. Nah, seperti apa sih campak itu gitu ya? Nah, campak itu umumnya didahului dengan demam tinggi, kemudian di situ juga ada pilek batuk, jadi ada batuk pilek gitu ya. Biasanya periode dikatakan sebagai demam tinggi, batuk pilek, koriza, konjungtivitis itu merupakan periode prodromal atau periode awal-awal sakit ya. Kemudian ada koriza, ini lebih ke gangguan di hidung ya, hidung tersumbat, kemudian konjungtivitis. Konjungtivitis itu merah-merah pada konjungtiva, pada bagian putih mata ya, pada kelopak mata dan juga disertai mata berair. Kemudian ada bercak putih di dalam pipi atau bercak koplik atau koplik spot. Nah, si koplik spot ini merupakan tanda khas dari campak, gitu ya. Tanda khas dari campak. Tetapi itu biasanya si bercak koplik ini tidak berlangsung lama, gitu ya. Biasanya hanya bertahan 12 jam, setelah itu nanti kemudian menjadi hilang. Nah, setelah demam, ada batuk pilek, mata berair dan merah, kemudian muncul ruam. Ya, muncul ruam di seluruh tubuh. Nah, biasanya ruam pertama kali muncul di area belakang telinga. Nah, ini seringkali ruam di belakang telinga dan bercak koplik ini yang membedakan apakah itu campak atau jenis penyakit virus yang lainnya. Karena yang mirip-mirip dengan campak ini juga ada ya, ada rubeola ya kan. Tadi rubeola campak, ada roseola, ada rubella alias campak Jerman. Nah, untuk membedakan ya, ini apakah ini campak atau campak Jerman atau roseola, itu salah satunya adalah adanya bercak koplik dan ruam di belakang telinga. Kalau ruamnya pertama kali di belakang telinga berarti itu campak. Kalau di tempat lain itu berarti bisa jadi roseola gitu ya atau rubella. Nah, si campak ini menular 5 hari sebelum dan 4 hari setelah ruam muncul. Jadi meskipun meskipun ruamnya belum muncul gitu ya, nah tetapi ternyata ini sudah menularkan. Jadi meskipun masih pilek, demam tinggi, konjungtivitis, meler gitu ya, hidung tersumbat, nah itu sudah merupakan periode penularan gitu. Nah jadi tidak kemudian, oh kalau nanti bercaknya muncul terus baru menular, tidak. Tapi ternyata bahwa sebelum bercak itu muncul, itu sudah merupakan periode penularan penyakit campak. Nah, kemudian berikutnya, nah ini next ya. Nah, ini nih gambaran ada chickenpox, ada measles. Nah, ini ada perbedaannya ya. Jadi ada chickenpox ini cacar ya. Nah, ini cacar air nih yang biasanya juga terjadi pada balita atau mungkin Anda pada saat kecil ya ada anak sekolah nih ada chickenpox alias cacar air. Nah, itu biasanya kan ada ruam ya, ada ruam yang di dalamnya berisi air. Nah, ini ada sedikit ada perbedaan dan bersamaan dari cacar dan measles ya. Kalau cacar air itu cacar air maupun measles ini sama-sama ada demam, kemudian nah kalau cacar air itu ada headache, ada sakit kepala ya. Nah, kemudian measles ini ras atau si ruam ini ditemukan juga di dahi ya, kalau di cacar air itu nggak ada. Kemudian ada kelemahan, ada kelelahan umum gitu ya. Tapi kalau di measles itu ada peradangan pada mata ya atau konjungtivitis, tapi di chickenpox tidak ada. Kemudian ada penurunan apetit pada chickenpox, kemudian nah kalau measles ini dia hidungnya berair, kemudian ya meler gitu ya, kemudian ada batuk, sakit tenggorokan, ada bercak koplik. Nah kalau pada chickenpox tidak ada, dan pada chickenpox itu biasanya
ketika spotnya sudah kempes itu biasanya ada rasa gatal, dan sementara di measles itu meskipun bercak-bercaknya seluruh tubuh itu tapi tidak disertai dengan rasa gatal. Ya, next. Nah, bagaimana kemudian cara penularan campak? Nah, tadi kan di awal tuh dikatakan bahwa campak termasuk salah satu penyakit yang paling menular. Nah, kenapa demikian? Karena memang cara penularan campak itu adalah dengan airborne, ya, airborne respiratory droplet. Jadi lewat droplet yang menyebar lewat udara. Nah, biasanya airborne itu, droplet itu dikeluarkan oleh penderita campak dari batuk maupun bersin. Kan kita kan kalau batuk ya kan muncrat tuh ya. Nah, si muncratnya itu adalah merupakan droplet, dan kalau terhirup misalnya oleh orang lain yang ada di sekitarnya itu bisa menjadi sumber penularan. Kemudian juga campak bisa menular lewat saliva ya, kissing atau ciuman maupun share drink ya, saling berbagi minuman dari gelas yang sama. Nah, karena kan di situ kan dicium anak-anak balita kan dicium gitu kan ya, itu kan juga melibatkan saliva ya atau air liur ya kan. Kemudian juga berbagi minuman, nah misalkan disedot pakai sedotan yang sama gitu kan, atau dari bibir gelas yang sama, itu juga bisa menjadi sumber penularan dari campak. Kemudian dengan menyentuh permukaan yang terkontaminasi, kayak misalnya kita bersin terus bersinnya nggak ditutup, batuknya nggak ditutup. Nah, tentu kan nanti si dropletnya itu akan ada di permukaan meja misalnya ya, atau tempat lainnya. Kemudian skin to skin kontak, salaman ya, handshake atau pelukan. Nah, ini kan salaman, apalagi misalkan dia habis mengusap hidung tanpa cuci tangan, kemudian atau juga si campak ini bisa menularkan dari ibu ke bayi melalui pregnancy ya, melalui kehamilan, persalinan atau menyusui. Nah, itu juga bisa menjadi penularan campak. Nah, kemudian berikutnya slide. Ya, campak ini tentu ada komplikasi. Nah, komplikasi serius yang mematikan itu umumnya terjadi pada balita. Nah, kita kan tahu ya balita itu terutama yang tidak divaksinasi. Nah, balita secara umum saja itu kan merupakan kelompok rentan karena memang mekanisme sistem imun di dalam tubuhnya kan belum begitu berkembang sempurna seperti pada orang dewasa gitu. Nah, apalagi sudah memang secara sistem imun masih belum bagus, belum lagi ditambah dengan dia belum ada riwayat vaksinasi, nah tentu kan nanti double kill ya, jadi si risikonya tentu akan semakin meningkat. Nah, selain itu, campak juga bisa menyerang dewasa, terutama di atas 30 tahun. Nah, kalau misalnya dewasa di atas, ini mohon maaf S-nya kebanyakan, nah kalau ternyata si campak ini menyerang dewasa di atas 30 tahun, ini tentu dia akan berisiko untuk terkena komplikasi dibandingkan dengan yang terjadi pada anak-anak balita. Ya, sama halnya juga dengan cacar air ya. Kalau misalnya Anda pada waktu SD atau TK terkena cacar air, itu kan biasanya 3 hari sembuh atau paling lama seminggu sembuh, kemudian bekasnya nggak ada ya, relatif tidak meninggalkan bekas. Ini agak sedikit berbeda gitu ya, ketika misalkan cacar air itu menyerang dewasa itu bisa lebih parah, si lukanya si skarnya alias bopeng cacarnya bisa lebih banyak gitu ya. Karena memang pada usia dewasa ini kalau dia tidak divaksinasi atau dia divaksinasi tapi sudah lama dan tidak di-booster, maka kan tentu kemudian si mekanisme atau si antigen antibody yang sudah ada di dalam tubuh itu berkurang banyak, sehingga tentu akan berdampak lebih serius dibandingkan dengan pada anak-anak. Kemudian komplikasi lain dari campak itu adalah kebutaan, ensefalitis. Ensefalitis ini radang ensefal ya, radang pada otak, kemudian bisa mengakibatkan diare kronis, dan tentu saja kalau diare kronis itu kan nanti efeknya dehidrasi ya. Kemudian infeksi telinga atau otitis ya, infeksi telinga, kemudian infeksi pernapasan berat termasuk pneumonia, dan juga tentu saja komplikasi yang paling berat adalah kematian. Gitu. Nah, campak yang parah juga itu lebih banyak terjadi pada anak yang lebih muda di bawah 1 tahun gitu ya, dan juga memiliki kurang gizi, kekurangan nutrisi atau kurang gizi, terutama anak-anak dengan defisiensi vitamin A atau juga anak-anak yang mengalami imunodefisiensi atau imunokompromis yang memang dia mengalami penurunan kekebalan tubuh.
gitu ya. Jadi itu komplikasi akibat campak. Dan tentu yang paling berat adalah kematian. Nah, kalau kita lihat gitu ya, misalkan ada banyak penelitian, nah biasanya campak ini dikaitkan juga dengan defisiensi vitamin A. Jadi salah satu faktor risikonya adalah vitamin A, sehingga vitamin A ini kan perlu diberikan ya pada anak-anak usia di bawah 5 tahun di bulan Februari dan Agustus. Itu juga bisa merupakan faktor protektif untuk mencegah komplikasi campak. Ya, next. Berikutnya, slide. Nah, siapa saja nih, tadi yang slide sebelumnya. Nah, siapa yang berisiko terkena nih? Tadi dikatakan bahwa populasi rentan itu adalah anak yang belum divaksinasi, kemudian ibu hamil yang belum divaksinasi. Nah, tapi campak ini nggak boleh diberikan pada saat hamil, jadi merupakan kontraindikasi gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya ibu-ibu itu ya ibu hamil yang belum ibu yang pada hamil dan sebelum hamil belum divaksinasi, ini menjadi kelompok yang berisiko. Jadi ya memang ibu hamil itu ya itu merupakan kelompok berisiko untuk infeksi apapun gitu ya. Karena kan memang dia pada kondisi kehamilan itu memang si imunitasnya sedikit menurun, diturunkan oleh mekanisme tubuhnya sebagai upaya agar ibu itu agar mampu beradaptasi dengan janin yang berkembang. Jadi di satu sisi ibu itu kan harus mempertahankan kehamilan dengan mempertahankan kehamilan gitu ya. Tetapi di sisi lain tubuh itu sebagai upaya untuk mempertahankan kehamilan, maka terjadi imunokompromis, terjadi penurunan kekebalan tubuh. Sehingga ibu-ibu hamil ini rentan terhadap infeksi. Ya kalau misalnya si imunitasnya bagus, kan ada kemungkinan si benda asing alias janin kan benda asing ya, janin itu kan benda asing ya, karena kan bisa jadi dia itu golongan darahnya berbeda, ada materi genetik yang berbeda yang merupakan materi genetik dari bapaknya misalnya. Nah, tentu agar berkembang dengan bagus, nah tentu tadi ada mekanisme dalam tubuh ibu hamil untuk menurunkan daya tahan tubuhnya. Nah, sehingga ibu itu cenderung rentan terhadap penyakit apapun, terutama penyakit infeksi. Nah, kemudian yang berisiko juga terkena campak itu adalah orang yang tidak punya kekebalan, belum divaksinasi, atau dia sudah divaksinasi tetapi tidak terbentuk imunitas. Kenapa kok udah disuntik tapi kok antibodinya tidak terbentuk gitu ya? Bisa jadi ada misalnya ada vaksinnya yang kurang poten karena misalnya salah penyuntikan atau dosisnya kurang atau vaksinnya agak rusak gitu ya, sehingga kemudian potensi untuk memberi kekebalannya menjadi berkurang. Nah, kemudian yang berisiko adalah orang-orang atau populasi di negara berkembang. Nah, ini di sebagian Afrika dan juga termasuk kita nih di Asia. Ya. Kemudian lebih dari 95% kematian itu terjadi di negara miskin ya, negara berkembang atau negara miskin dengan pendapatan per kapita yang rendah dan lemahnya infrastruktur kesehatan. Seperti apa sih infrastruktur kesehatan yang lemah itu? Ya, misalnya sistem rujukan yang tidak berjalan dengan baik, gitu ya, yang akses ke vaskesnya jauh, tidak terjangkau, gitu ya. Nah, kemudian ya kira-kira seperti itu. Kemudian, nah KLB campak itu juga seringkali terjadi di negara-negara yang baru sembuh ya, baru recovery dari peperangan, dari bencana alam gitu ya. Nah, di mana akibat dari peperangan, bencana alam gitu ya, itu mengakibatkan imunisasi sebagai program rutinnya menjadi terhambat, terputus. Ya kan tentu boro-boro vaksinasi gitu kan kalau misalkan di negara yang sedang perang saudara atau yang negara-negara yang baru selesai dari bencana alam misalnya, tentu mereka kan fokus pemerintah ke recovery penyediaan dapur umum, logistik dan perbaikan infrastruktur sehingga seringkali itu vaksinasi rutin menjadi terlewatkan. Kemudian juga kan kalau bencana atau peperangan itu kan fasilitas kesehatan menjadi rusak sehingga sistem rujukan menjadi tidak berjalan. Nah, di situ tentu bisa mengakibatkan terjadinya KLB campak dan juga mengakibatkan kematian. Dan KLB ini juga mudah terjadi di pengungsian gitu ya, di mana
pengungsi itu kan biasanya menempati tenda-tenda ya atau kamp-kamp pengungsian yang relatif padat. Nah, kalau kondisinya padat, nah tentu saja nanti si penularan campak ini akan lebih mudah untuk terjadi. Ya, slide. Nah terus gimana nih treatmentnya? Nah, pengobatannya ternyata tidak ada pengobatan spesifik ya, antiviral. Jadi tidak ada antiviral khusus untuk pengobatan campak ini. Nah, tetapi pengobatan-pengobatannya ini lebih kepada pengobatan-pengobatan suportif aja. Nah, pengobatan suportif itu seperti apa sih? Ya, misalkan kalau misalnya anaknya atau bayi ini dehidrasi, tentu kan diberikan cairan ya, rehidrasi. Kemudian kalau demam ya panasnya diturunkan. Nah, bisa jadi misalkan ada komplikasi tambahan misalnya gitu ya, ada infeksi sekunder itu maka misalkan diberikan antibiotik. Tapi tentu karena ini penyebabnya virus, nah kita juga harus memastikan bahwa pasien itu harus mendapat nutrisi yang baik, intake cairan yang adekuat untuk mencegah dehidrasi. Nah, itu kira-kira untuk pengobatannya gitu ya. Jadi tidak ada treatment khusus, tetapi lebih ke pengobatan suportif untuk mengatasi tanda dan gejala yang muncul. Umumnya campak ini tidak membutuhkan hospitalisasi alias tidak perlu dirawat di rumah sakit. Tetapi kalau misalnya ada komplikasi ya, misalnya diare hingga dehidrasi gitu ya. Kemudian mengakibatkan adanya sesak nafas, batuk-batuk, sesak nafas hingga mengakibatkan pneumonia, nah itu tentu membutuhkan rawat inap. Tapi pada umumnya, pada kondisi campak yang tanpa komplikasi dengan perawatan di rumah, itu biasanya sudah cukup. Nah, prevention-nya alias pencegahannya tentu melalui vaksinasi rutin pada anak dan kampanye imunisasi massal. Nah, kan mungkin Anda pernah dengar ya, Dian, Bulan Imunisasi Anak Nasional. Nah, ini merupakan kampanye vaksinasi massal ini merupakan upaya pencegahan. Nah, di mana pada kegiatan ini maka ya sorry keluar nggak tahu kenapa ya. Nah, prevention-nya tentu adalah dengan vaksinasi. Jadi satu-satunya pencegahan yang paling efektif adalah vaksinasi gitu ya. Nah, di mana target cakupan ini harus 95% untuk mengurangi risiko terjadinya endemi campak. Ya, next. Next. Oke. Nah, kemudian kenapa kok terjadi KLB campak? Nah, pada akhir-akhir ini ya, terutama di awal tahun 2023 kemarin ini. Nah, sebenarnya karena termasuk penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, jadi 1 atau 2 kasus pun itu sudah merupakan kejadian luar biasa. Gitu. Nah, ini ada beberapa yang menyatakan bahwa kalau menurut definisinya WHO, dikatakan KLB atau outbreak campak itu ketika ada kasus ya 5/100.000 penduduk. Nah, atau misalkan itu dikonversi ke dalam aturan di Indonesia, nah dikatakan KLB campak itu ketika ada 5 atau lebih kasus klinis dalam waktu 4 minggu berturut-turut yang terjadi mengelompok dan dibuktikan adanya hubungan epidemiologi. Nah, tentu Anda kan sudah kenal ya, hubungan epidemiologi itu apa sih? Nah, tentu tadi kaitannya dengan adanya kesamaan dari orang, tempat, dan waktu. Jadi kalau misalkan dia memiliki kesamaan nih, ada 5 orang di kelurahan yang sama gitu ya, di satu sekolah yang sama, atau di tempat di waktu yang relatif sama gitu kan, relatif dalam 4 minggu, nah itu maka dikatakan sebagai KLB campak. Nah, kemudian KLB campak itu dikatakan merupakan kasus pasti atau confirm ketika minimum 2 spesimen positif IgM campak dari hasil pemeriksaan kasus pada tersangka KLB campak. Jadi untuk mau konfirmasi nih, tadi kan dikatakan ya kalau ada 5 kasus nih, ada 5 kasus yang memiliki hubungan epidemiologi, bukan hubungan darah ya, bukan hubungan keluarga, tapi hubungan epidemiologi. Artinya dia terkait antara satu kasus dengan kasus lainnya terkait karena kesamaan tempat atau kesamaan waktu atau kesamaan person ya dari sisi orang, itu dikatakan KLB. Nah, biasanya kalau terjadi sejumlah kasus yang relatif sama dengan tanda gejala yang mirip itu, maka kan tentu akan dilakukan investigasi. Ya.
Nah, investigasi atau penyelidikan kejadian luar biasa. Nah, kalau dalam hasil investigasi KLB campak, kemudian diambil sejumlah spesimen, di mana 2 spesimen itu positif IgM-nya terhadap virus campak, maka itu dikatakan sebagai KLB campak yang terkonfirmasi. Jadi, terkonfirmasi atau confirm itu kalau misalnya tadi dikatakan dalam 2 spesimen itu IgM-nya positif. Nah, IgM positif ini, IgM imunoglobulin M ini memang biasanya untuk menunjukkan adanya infeksi baru ya, infeksi yang baru terjadi. Nah, sebenarnya Indonesia juga kan saat ini sedang berupaya untuk eliminasi selain campak itu juga ada KLB rubella ya. Nah, kalau KLB rubella juga sama, ada minimum 2 spesimen positif IgM rubella. Jadi kalau hasil pemeriksaan imunoglobulinnya ketemu nih bereaksi dengan virus campaknya atau virus rubellanya, maka dikatakan sebagai KLB yang terkonfirmasi. Nah, kemudian ada lagi KLB mix ya atau campuran, ditemukan adanya IgM rubella positif dan IgM campak positif dalam satu KLB. Nah, kenapa demikian? Karena kan tadi bahwa rubella atau campak Jerman ini dengan campak ini kan mirip ya, karena mungkin sama-sama campak, kemudian juga ya saudaraan gitu ya. Kalau saya bilang sih sepupuan, karena kan memang tanda gejalanya mirip. Jadi memang untuk memastikan apakah ini campak atau rubella, ya tentu diperiksa IgM-nya dulu. Apakah IgM itu titer antibodinya meningkat untuk campak atau untuk rubella. Nah, itu nanti kita bisa lihat dari hasil pemeriksaan IgM itu sendiri. Nah, next. Oke. Nah, campak tadi dikatakan sebagai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Nah, di mana vaksin campak di Indonesia ya pada anak-anak di Indonesia itu diberikan pada saat berusia 9 bulan. Nah, ini termasuk yang agak usia tua ya untuk atau kalau kita bandingkan dengan jenis vaksinasi lainnya. Nah, misalnya apa nih? Misalnya kan ada hepatitis B itu kan ada hepatitis B yang baru lahir ya 0 sampai 7 hari. Kemudian pada 1 atau 2 bulan itu ada BCG ya untuk pencegahan TBC itu kan diberikan sedini mungkin maksimal balita berusia 2 bulan. Nah, tetapi untuk campak ini agak sedikit terlambat dalam artian tidak diberikan pada bulan-bulan pertama kehidupan. Itu biasanya diberikan minimal dia berusia 9 bulan. Nah, kenapa dikatakan minimal? Karena lebih baik terlambat dibandingkan dengan dini. Jadi kalau misalnya pada usia 8 bulan nih, misalnya balita itu mau dikasih vaksinasi polio, misalkan polio 3 atau DPT 4 misalnya gitu ya. Nah, tapi ibu tuh pengen sekalian gitu ya. Tuh pemberian bulan itu aktif. Jadi lebih baik terlambat nih, misalnya 9 bulan 2 minggu atau 10 bulan daripada kurang. Nah, kenapa kok diberikannya 9 bulan dan tidak di 2 bulan atau 6 bulan? Karena itu diasumsikan bahwa pada 8 bulan pertama itu si anak itu masih mendapatkan kekebalan gitu ya dari ibunya. Oke, 10 menit lagi insya Allah selesai ya. Nah, kemudian kalau misalnya bagi anak-anak nih yang dia tidak dilakukan vaksinasi di posyandu, tapi dia mengakses vaksinasi di dokter anak misalnya. Nah, anak itu tidak di 9 bulan tidak diberikan campak gitu ya, tetapi biasanya dia dikasih MMR nih pada usia 12 sampai 15 bulan. MMR ini adalah vaksin konjugasi atau vaksin yang isinya 3 jenis ya, 3 jenis vaksin yaitu untuk measles mencegah campak, mumps untuk mencegah gondongan dan rubella. Jadi kalau misalkan dia 9 bulan kelewat nih mau setahun aja, nah biasanya yang setahun itu diberikan MMR ya. Nah, kemudian booster itu di usia 18 bulan untuk mendapatkan dosis tambahan ya, biasanya vaksinnya MR, measles rubella, dan pada saat SD nih melalui BIAS atau BIAN itu diberikan pada usia 6 sampai 7 tahun itu diberikan measles dan rubella. Nah, kemudian untuk dewasa ini termasuk vaksinasi yang direkomendasikan alias dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Karena memang untuk vaksinasi campak pada dewasa ini bukan termasuk program pemerintah yang diberikan secara gratis dalam imunisasi rutin. Jadi kalau misalkan ibu atau ya orang dewasa mau mengaksesnya, maka
itu harus bayar sendiri. Biasanya diberikan MMR ya. MMR ini 2 dosis, di mana antara dosis 1 dan dosis kedua ini jedanya 28 hari atau ya kurang lebih 1 bulan. Nah, kalau campak itu diberikan 3 kali, tapi 1 sebagai dosis utama yang di 18 bulan dan di usia SD itu adalah sebagai booster. Tapi kalau di dewasa itu diberikannya 2 kali dikatakan sebagai vaksinasi campak lengkap. Ya, slide berikutnya. Slide. Oke. Nah, kalau kita bicara masalah vaksinasi nih, tentu kan seringkali tidak lepas dari pro dan kontra ya, di mana salah satu kontranya adalah terkait dengan efek samping. Jadi kekhawatiran masyarakat terhadap vaksinasi adalah adanya efek samping. Padahal kalau kita kaji ya, kita lihat bahwa umumnya efek samping yang terjadi akibat vaksinasi itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan manfaat atau keuntungan yang diperolehnya. Efek samping yang mungkin terjadi artinya tidak semua pasien atau tidak semua anak yang divaksinasi itu akan dapat gitu ya. Nah, itu umumnya adalah demam 39 derajat, 39,5 pada 5-15% kasus. Artinya ya kalau 100 yang divaksinasi berarti ya ada 5 anak yang kemungkinan demam pasca imunisasi gitu ya. Kemudian ada ruam yang menyerupai ruam campak pada 5% kasus pada hari ke-7 hingga 10 dan berlangsung 2-4 hari. Kemudian trombosit turun, di mana ini kasusnya jauh lebih sedikit lagi ya, hanya 1 dari 30.000 orang, dan kejang demam yang terjadi pada 1 hari dari 3.000 sampai 4.000 orang. Jadi 1 kasus ya, maksudnya 1 kasus dari 3.000 sampai 4.000 dosis. Jadi kalau ada 4.000 yang divaksinasi, mungkin yang kejang demam hanya 1. Nah, biasanya kejang demam ini biasanya tadi terkait dengan adanya efek samping dari demam. Jadi tetapi untuk yang kejang demam ini biasanya ini pada mereka-mereka yang memiliki riwayat kejang demam. Kalau misalkan anak-anak yang tidak ada riwayat kejang demam alias PEP gitu ya, ini biasanya relatif aman. Dan adanya peningkatan suhu itu juga bisa diberikan antipiretik ya, obat demam penurun panas yang bisa dibeli secara bebas. Kemudian efek samping lainnya adalah adanya ensefalopati. Nah, ada penurunan kesadaran gitu ya, dan reaksi alergi berat, tetapi kasus ini jarang, hanya 1 dari 1 juta dosis. Jadi kalau misalnya ada 1 juta anak yang diberikan vaksinasi campak, nah kemungkinan terjadinya ensefalopati atau reaksi alergi yang berat itu hanya terjadi pada 1 orang saja. Jadi, nah kalau kita simpulkan nih dari slide yang ini terkait dengan efek samping vaksinasi, kita bisa menyimpulkan bahwa vaksinasi campak ini umumnya tidak ada efek samping yang berarti. Kalaupun ada, itu kasusnya hanya bagian kecil saja, tidak sampai tidak banyak ya, 5-15% atau bahkan tadi 1 dari 1 juta dosis kan berarti itu berapa persennya ya. Jadi sangat kecil sekali dan sehingga kita katakan bahwa ini relatif aman ya. Kejang demam gitu ya, kemudian demam-demam yang timbul akibat vaksinasi itu hanya sebagian kecil saja kerugian dalam tanda petik ya, kerugian atau efek samping dibandingkan dengan manfaat yang jauh lebih banyak atau lebih besar. Next slide. Nah, ini kemudian si campak, oke, 5 menit lagi. Nah, campak ini ya tinggal 2 slide ya, insya Allah cukup. Nah, campak ini Indonesia maupun dunia ini sebenarnya merupakan eliminasi penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi termasuk campak dan rubella. Ini merupakan tercantum dalam salah satu tujuan SDGs ya. Nah, kemudian Indonesia ini target eliminasi campak dan rubella secara nasional itu di tahun 2026. Memang tadi ada yang mengatakan tahun 2023. Jadi secara bertahap ya untuk regional 1 yaitu Jawa Indonesia ya, Jawa, Bali gitu ya. Itu tahun 2023 nih, tetapi untuk secara nasional termasuk di Papua itu maka target eliminasi itu adalah di tahun 2026. Nah, karena 2023 ini ditargetkan untuk regional 1 ini eliminasi campak gitu ya.
Nah, tetapi tampaknya dengan adanya KLB ini menjadi sedikit tertunda, sehingga tentu harapan kita berikutnya adalah di tahun 2026 ini benar-benar Indonesia bebas campak dan rubella. Nah, eliminasi ini apa sih? Eliminasi adalah penurunan angka kesakitan atau kematian akibat campak, di mana direduksi atau penurunan kasus ini sehingga targetnya adalah tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat. Nah, syaratnya kita bisa mencapai Indonesia yang bebas campak dan rubella adalah ketika tidak lagi transmisi virus, artinya nggak boleh lagi nih ada kasus baru ya. Jadi ada zero case ya, nggak boleh lagi ada kasus baru yang dibuktikan dengan surveillance yang adekuat selama minimal 3 tahun berturut-turut. Jadi indikatornya adalah ketika indikator bahwa surveillance campak dan rubella ini adekuat ketika adanya discard rate, kasus bukan campak dan bukan rubella lebih dari atau sama dengan 2/100.000 penduduk dalam mencapai konfirmasi laboratorium terhadap kasus suspek campak atau rubella atau baseless surveillance. Ini maksudnya gimana nih? Nah kan surveillance. Jadi di sini yang penting adalah penguatan dari surveillance ya gitu ya. Nah, di mana penguatan surveillance ini yang tadi kalau misalnya ada kecurigaan ke arah campak di mana misalnya sejumlah anak ini memiliki tanda dan gejala klinis yang kayak suspek gitu ya yang mengarah kepada campak, maka kan harus dicek tuh tadi ya IgM-nya dicek apakah positif campak atau rubella. Nah, kalau ternyata yang diperiksa itu ternyata negatif, ternyata bukan campak maupun rubella dan proporsinya lebih dari 2/100.000 penduduk, maka itu dikatakan bahwa surveillance-nya sudah adekuat kan itu. Ya, ini tampaknya slide terakhir ya. Nah, ini berdasarkan pedoman surveillance campak rubella tahun 2019, ada beberapa komponen utama eliminasi campak dan rubella ya. Pertama, mencapai dan mempertahankan kekebalan populasi yang tinggi dengan cakupan imunisasi campak dan rubella dosis pertama dan kedua minimal 95% dan merata di seluruh kabupaten kota, baik melalui imunisasi rutin maupun imunisasi tambahan. Nah, jadi kalau kita nih Indonesia tadi dikatakan mau bebas campak, berarti cakupan vaksinasi campak dan rubellanya, MR-nya nih, measles rubellanya harus 95%. Nah, yang terjadi adalah pada saat pandemi nih, banyak yang kelewat vaksinasi MR-nya sehingga kurang dari 95% sehingga KLB itu terjadi. Kemudian ada suruh mencapai dan mempertahankan surveillance CBMS ya, congenital dan serta surveillance CRS, congenital rubella syndrome. Ini congenital rubella syndrome merupakan satu komplikasi akibat rubella yang terjadi pada ibu hamil. Jadi betapa pentingnya MR ini karena tidak hanya mencegah insiden penyakit pada anak-anak saja, tapi juga mencegah transmisi dari ibu ke janin. Kalau ibu hamil mengalami sakit rubella, maka bayi-bayi itu tidak hanya bisa keguguran, dia cacat lahir, atau stillbirth meninggal pada saat dilahirkan, dia juga bisa mengalami congenital rubella syndrome. Kemudian memperkuat dan memperluas jejaring laboratorium campak dan rubella, memastikan kesiapsiagaan ya, dan respon cepat KLB, dan kemudian terakhir adalah memperkuat dukungan dan kerjasama antar program dan sektor terkait. Yang tentu di sini pemerintah termasuk di dalamnya seluruh masyarakat ya, termasuk kita ini mahasiswa memiliki peran yang sangat krusial yang penting agar target Indonesia untuk mencapai eliminasi campak dan rubella tahun 2026 ini terlaksana. Mungkin demikian ya untuk paparan materi. Mohon maaf ketika misalnya kelebihan waktunya atau misalnya ada hal-hal yang kurang jelas ya, nanti kita bisa diskusikan. Terima kasih dan kemudian acara dikembalikan ke moderator ya. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Siti Novianti yang telah menyampaikan materi dengan sangat detail dan juga informatif ya teman-teman, sehingga menjawab rasa penasaran kita. Baik, agar pengetahuan dan juga wawasan kita bertambah, selanjutnya saya buka sesi diskusi. Untuk sesi pertama, moderator hanya membatasi 3 penanya terlebih dahulu. Apabila terdapat lebih dari 3 penanya, akan dilanjutkan di sesi berikutnya. Kepada para peserta yang ingin bertanya, silakan untuk mengetikkan format nama, _asal institusi, _bertanya di kolom chat. Kemudian jelaskan pertanyaannya setelah saya persilahkan. Bagi para peserta yang terkendala, boleh untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom chat, kemudian akan saya bacakan pertanyaannya.
Baik sekali. Baik, sekali lagi saya ingatkan kepada para peserta yang ingin bertanya, silakan untuk mengetikkan di kolom chat dengan format nama underscore asal institusi underscore bertanya. Ya tampaknya sudah paham semua ya Nabila ya? Mungkin sembari kita menunggu dari peserta bertanya, Ibu, di sini saya izin bertanya, Ibu. Saya izin bertanya, apakah besar kemungkinannya bahwa seorang anak itu menderita campak lebih dari 1 kali? Nah, jika iya, haruskah anak tersebut itu memperoleh imunisasi ulangan, Bu? Oke, apakah anak bisa menderita campak lebih dari 1 kali? Nah, sebenarnya kalau dikatakan bisa atau enggak bisa aja, tetapi pada umumnya campak itu hanya menyerang 1 kali aja, gitu ya. Jadi kalau periode anak-anak ya biasanya 1 kali saja. Kalaupun dia kena lagi itu mungkin, variansi yang lain ya, apakah itu rubella atau roseola. Nah, kalau misalnya, roseola gitu ya, itu bisa lebih dari 1 kali. Tapi kalau campak itu, biasanya seperti cacar, halnya cacar paparan, 1 kali kena dan di mana itu bisa, mendapatkan atau memberikan kekebalan yang super. Tapi kalau apakah bisa? Ya kalau misalnya ternyata dia terkena campak liar nih, dalam artian adalah bahwa ada virus campak liar yang tidak tercover di program imunisasi, nah tentu dia bisa saja terkena. Jadi kalau kemungkinannya bisa atau enggak, bisa saja. Gitu ya, dan salah satu kemungkinannya tadi, misalnya terkena virus campak liar yang si varian virusnya itu misalkan mengalami mutasi dan itu belum tercover di program yang program vaksinasi yang sudah ada saat ini. Mungkin itu ya. Mudah-mudahan terjawab. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin saya memberikan kesempatan nih kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh ya untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama underscore asal institusi underscore bertanya. Baik, di sini sudah ada penanya pertama dari Fajar Permana. Saya sebutkan saja pertanyaannya. Apa penanganan pertama yang bisa kita lakukan ketika ada orang terdekat kita yang terkena campak? Selain dari menjaga jarak dari seseorang yang terkena campak. Mungkin seperti itu, Ibu, pertanyaannya boleh langsung dijawab. Oke, langsung dijawab aja. Oke. Ya, tadi kan bahwa seseorang itu terkena campak karena close kontak ya, karena kontak yang erat melalui percikan, terutama melalui droplet ya, percikan dahak ya, ludah, bersin, batuk gitu ya. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya tadi ada keluarga terdekat nih, misalnya ada kuliah nih, tapi ada adik Anda yang usia 3 tahun kena campak. Nah, tentu yang pertama adalah selain batasi kontak ya, tentu Anda harus rajin cuci tangan gitu ya. Kemudian, nah karena ini campak ini terkait penyebabnya adalah virus, di mana tentu Anda bisa meningkatkan imunitas tubuh nih dengan nutrisi yang baik, istirahat yang cukup, banyak minum gitu ya. Dan juga diberikan vaksinasi. Nah, vaksinasi itu diberikan atau Anda cepat-cepat divaksin campak gitu ya. Di mana di vaksinasi campak dalam 72 jam pasca paparan itu biasanya efektif untuk mencegah penyakit. Gitu. Mudah-mudahan terjawab ya. Jadi melakukan segala macam upaya untuk membatasi kontak, kemudian disertai dengan memperkuat daya tahan tubuh, minum vitamin, minum gizi yang baik, istirahat yang cukup, dan juga dan pemberian vaksinasi campak itu bisa menjadi alternatif ketika kita kontak dengan penderita campak, di mana tadi tetapi harus dalam 72 jam alias dalam 3 hari pasca paparan pertama. Karena kalau misalnya Anda nih baru divaksin seminggu kemudian, maka tentu nanti kekebalan tubuhnya tidak cukup untuk melindungi Anda untuk terkena penyakit campak. Jadi harus sesegera mungkin begitu kontak langsung divaksinasi, maka itu si vaksin itu masih memiliki efek protektif ya, daya lindung yang cukup baik. Mungkin demikian Fajar, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kepada Fajar, apakah sudah jelas jawabannya?
Oke, mungkin kita beralih dulu ke penanya kedua. Dari Hanifatun Nizah, bagaimana jika orang tua kurangnya pengetahuan tentang orang tua kurangnya pengetahuan tentang bahaya campak untuk anak karena tinggal di desa yang kurang teknologi. Nah, bagaimana cara melakukan penyuluhan yang efektif terkait masalah tersebut? Boleh langsung dijawab, Ibu. Oke, tadi orang tua di desa. Nah, tadi dikatakan bahwa campak itu termasuk PD3I ya, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, dan si campak ini merupakan vaksinasi yang menjadi program pemerintah dan dimasukkan ke dalam program vaksinasi rutin. Artinya, semua orang di seluruh Indonesia itu bisa mengakses vaksinasi campak secara gratis melalui posyandu, atau misalkan dia datang ke puskesmas ya untuk balita di bawah usia 1 tahun, atau anak-anak di sekolah itu dia bisa mendapatkan vaksinasi campak pada program bulan imunisasi anak sekolah. Nah, gimana kalau orang tuanya kurang paham? Nah, tentu, di situ kan biasanya kalau kalau si ibu tersebut aktif untuk melakukan kegiatan setiap bulan ya, kegiatan penimbangan balita di posyandu setiap bulan, pasti itu informasi itu pasti akan diperoleh. Karena biasanya bulan penimbangan di posyandu itu tidak hanya untuk tidak hanya menimbang saja, jadi kita juga bisa melengkapi vaksinasi-vaksinasi yang memang sudah waktunya. Gitu. Jadi nggak apa-apa ibu kurang teknologi, tetapi biasanya tadi ya si program vaksinasi itu ada di puskesmas dan terutama ada di posyandu, di mana kan posyandu itu kan relatif lebih dekat dengan masyarakat ya. Kalau orang ke puskesmas kan kadang-kadang orang ke puskesmas hanya untuk ketika misalnya balita sakit aja. Tapi kan kalau posyandu itu kan merupakan kegiatan rutin bulanan, nah di mana tentu saja melalui kegiatan posyandu ini nanti si ibu itu tentu akan diberikan akses, akan mendapatkan akses terkait dengan pemberian vaksinasi. Gitu. Jadi, harusnya nih gitu kan kalau minimal ibunya rutin ditimbang setiap bulan di posyandu, maka tentu akses untuk informasi tentang vaksinasi termasuk campak ini bisa diperoleh. Nah, biasanya juga kan tadi bahwa campak itu kan di usia 9 bulan gitu ya. Nah, sementara ada vaksinasi-vaksinasi lain yang diberikan sesaat setelah lahir. Jadi kalau misalkan ibunya melahirkan di vaskes nih, di bidan, di rumah sakit, di puskesmas, ponet gitu ya, tentu kan itu ada namanya kan setelah lahir itu dia tadi ada vaksinasi hepatitis B, kemudian biasanya kan ada kunjungan neonatal ya. Nah, setelah itu kan biasanya setelah lahir itu sebelum pulang, itu kan ibu bidan itu memberikan edukasi nih. Ibu nanti 1 bulan dibawa lagi ya ke posyandu atau ke untuk diberikan vaksinasi. Jadi biasanya ada dibekali buku KIA yang dimana di situ ada jadwal-jadwal vaksinasi dan berapa usianya. Kalau dia teratur bulan pertama vaksin BCG misalnya, bulan kedua DPT dan polio, itu maka tentu dia akan dapat informasi, Bu nanti bulan terakhir 6 bulan misalkan itu DPT 4 atau polio 3 misalnya. Kemudian nanti akan diingatkan, nanti 9 bulan jangan lupa campak ya. Dan itu ada buku KIA-nya. Jadi meskipun nggak ada teknologi informasi, nggak jarang buka WA gitu kan, tetapi dengan adanya buku KIA yang dibekalkan kepada ibu saat hamil dan bisa dilanjut sampai anak berusia 5 tahun, itu informasinya sudah bisa diperoleh. Jadi kalau nggak punya buku KIA, dan nggak punya KMS, dan tidak melahirkan di vaskes, mungkin itu pengecualian ya. Tetapi umumnya kan meskipun di kampung-kampung itu kan sudah ada ya. Meskipun di kampung-kampung itu kan biasanya pemanfaatan vaskes untuk melahirkan juga sudah diakses dengan baik, dan tentu tadi dibekali KMS atau buku KIA, dan di mana itu bisa menjadi media komunikasi tentang bagaimana untuk memantau pertumbuhan dan langkah-langkah apa yang ibu perlu lakukan terkait dengan kesehatan ibu dan juga kesehatan anak. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, kepada Hanifah, apakah sudah cukup jelas jawabannya? Sudah, Kak. Terima kasih. Baik, kita beralih ke penanya selanjutnya. Mohon maaf tadi kelewat, dari Adria Safitri. Apa saja yang harus dilakukan oleh petugas surveillance untuk penguatan surveillance campak, Bu? Oke, ini Adria Safitri yang mana nih? Apakah ini Adria Safitri yang alumni FIK Unsil?
Iya, Bu. Umi. Halo, halo Adria. Adria, di mana kamu sekarang? Di puskesmas mana? Di Puskesmas Koncara, Bu, di Purwakarta. Oh, alhamdulillah ya. Dan Adria kebetulan jadi surveillance juga. Iya, Bu. Oke, alhamdulillah. Kita ketemu lagi ya. Iya, Setelah Bu. sekian lama Alhamdulillah. bertemu di forum ini. Baik, terkait dengan penguatan surveillance campak. Nah, kalau biasanya kan petugas surveillance itu kan itu ada pedomannya ya, ada parameter-parameter dalam kegiatan surveillance yang bisa dilakukan. Nah, tentu untuk kalau tidak ada KLB itu kan biasanya sih petugas surveillance itu cenderung anteng ya, dalam artian ya dalam mengerjakan kegiatan yang lain gitu kan yang menjadi tupoksinya dan kegiatan hari-harinya. Nah, tentu cara yang paling mudah untuk mendeteksi apakah ada KLB campak atau tidak adalah dengan tadi kita memantau bagaimana cakupan vaksinasi dari campak dan rubella ini. Jadi ketika ada cakupannya bagus kan otomatis kan berarti ya hanya laporan rutin saja gitu ya. Kalau misalkan kemudian ada surveillance KLB nih, surveillance KLB itu bisa dilakukan ketika misalnya ada laporan nih, ada laporan kasus-kasus yang diduga atau yang suspected campak atau rubella. Nah, biasanya kalau tidak ada kasus, ya memang kegiatan surveillance lebih kepada pencatatan dan pelaporan. Jadi hanya dengerin aja nih apakah ada gosip-gosip terkait dengan klinis yang mengarah kepada campak atau tidak. Tapi kalau ternyata misalkan ada terbukti ada KLB campak, nah tentu saja maka itu harus dilakukan investigasi ya, investigasi. Kemudian juga untuk mengidentifikasi tadi apakah si suspek itu benar-benar confirm atau tidak. Tentu tidak hanya melibatkan puskesmas kan ya Adria ya, tapi juga melaporkan ke dinas kesehatan. Nanti dinas kesehatan yang biasanya menurunkan tim untuk investigasi. Tapi tentu selebihnya dengan melakukan penguatan tadi, penguatan di cakupan vaksinasi. Jadi selain investigasi KLB, kalau memang ada kasusnya dan konfirmasi itu biasanya juga ada penguatan kekebalan dengan diberikan vaksinasi tambahan ya untuk mereka-mereka yang merupakan faktor populasi yang rentan. Ini kira-kira seperti itu. Apakah di Purwakarta sempat ada KLB campak, Adria? Terakhir tuh, Bu, dari Oktober itu kalau dilihat dari SKDR-nya setiap minggu naik terus, Bu. Seminggu. Sampai sekarang? Sampai sekarang? Sampai sekarang masih ada, cuman beberapa minggu terakhir suspek nggak ada. Cuma waktu sebelumnya itu kan ada suspek ya, Bu. Tapi kita tidak melakukan sampai ke laboratorium karena memang persediaan untuk alatnya nggak ada gitu, Bu. Nah, baru kemarin itu diambil darahnya, dijadikan serum, itu positif semua, Bu. Berapa kasus berarti yang diperiksa itu? Kalau yang diperiksa itu baru 4 ya, Bu. Cuman yang hasilnya positif itu ada 3. Berarti lebih dari 50% ya. Nah, itu berarti memang KLB. Cakupan vaksinasinya gimana, Adria? Kalau dilihat ke petugas imunisasinya ya, Bu, udah 95% gitu. Cuman ya gitu. Ini juga kan, Bu, yang polio juga udah 95%, tapi tetap ada kasus gitu yang di Purwakarta. Yang kasusnya ini apakah yang sudah divaksinasi atau belum? Kebanyakan kalau yang campak yang di Puskesmas Adria itu kebanyakan belum diimunisasi, Bu. Oke, nah itu di situ Karena ada berarti daerah anti vaksin, Bu. Oh iya, berarti memang di situ kuncinya KLB campak itu berarti benar tadi secara teori ya bahwa terjadi pada populasi atau anak-anak yang belum divaksinasi gitu ya, Adria ya. Iya, berarti surveillance Adria di sana cukup bekerja keras ya terkait dengan adanya KLB campak dan polio ini. Ya Adria ini sebagai informasi dia alumni FKM tahun berapa ya Adria ya yang termasuk remaja mahasiswa yang berprestasi ya yang pintar pada zamannya gitu ya dan favorit saya karena dia happy dan juga pintar lah ya gitu ya. Selamat bekerja kembali Adria ya. Semoga kasus campak di tempat bekerjanya tidak bertambah banyak. Iya, Ibu. Terima kasih. Ya, Ibu juga terima sehat selalu ya, Bu. Ya. Iya. Ada Oke, lagi yang harus di sini ada penanya selanjutnya, Bu, dari Teh Sri Mulyasari. Izin bertanya, Bu, pada anak yang terkena campak itu membutuhkan vitamin. Pertanyaan saya, vitamin apa yang dibutuhkan saat anak terkena campak?
Nah, kalau tadi bahwa dikatakan bahwa salah satu faktor risiko dari campak itu adalah tidak diberikannya vitamin A. Nah, kan kita tahu bahwa vitamin A ini memang salah satu fungsinya adalah mempertahankan mukosa ya. Jadi memperbaiki mukosa-mukosa yang pernafasan gitu kan, usus. Jadi sehingga mereka-mereka yang sudah diberikan vaksinasi yang sudah diberikan vitamin A, maka si mukosa-mukosa di dalam tubuhnya termasuk di pernafasan, di ususnya menjadi terlindungi gitu ya. Nah, sehingga kalau dengan adanya vitamin A ini melindungi mukosa-mukosa atau selaput lendir di dalam tubuh, maka kalaupun dia terkena campak, maka dia bisa terhindar dari komplikasi sedang sampai berat gitu ya. Itu untuk pemberian vitamin A sebagai faktor protektif dari infeksi campak. Tapi kemudian berikutnya adalah kalau misalkan dia kena campak, apakah harus dikasih vitamin atau tidak? Tadi dikatakan bahwa untuk treatment alias pengobatan campak itu lebih ke sifatnya suportif. Artinya lebih kepada untuk mengobati tanda dan gejala gitu ya. Jadi kalau demam ya untuk memberikan rasa nyaman, karena kan demam itu tidak nyaman ya, maka kan diberikan paracetamol misalnya. Kalau dehidrasi maka direhidrasi. Nah, sementara untuk vitamin-vitamin itu tidak ada vitamin khusus, tetapi ya kalaupun ada misalnya tuh yang biasanya memperkuat daya tahan tubuh ya termasuk vitamin C. Jadi vitamin itu kan sebenarnya untuk pencegahan gitu ya. Nah, sementara kalau sudah terkena, nah kan berarti kan sudah tidak dilakukan pencegahan lagi, tapi bagaimana pengobatan yang ada itu untuk mengatasi gejala-gejala yang ada. Jadi kalau udah kena ya tingkatkan imun tubuh gitu kan. Tadi nutrisi yang adekuat, hindari dehidrasi dengan cairan adekuat dan seterusnya. Mungkin demikian ya, mudah-mudahan pertanyaan dari Sri itu bisa terjawab. Baik, Ibu. Kepada Tesri, apakah jawabannya sudah cukup jelas? Baik, cukup ya. Terima kasih. Baik, kita beralih ke penanya selanjutnya, Bu. Ini dari Kak Putri Jahrawiyah. Mohon maaf ingin bertanya, Bu. Saya kan masih mondok nih, Bu. Cara mengatasi campak jika di lingkungan kita terdapat campak itu bagaimana sih, Bu? Oke, nah ini kan tadi ya bahwa populasi yang padat nih atau termasuk yang populasinya banyak ya sekolah gitu ya, kelas yang ruangannya padat termasuk pondok pesantren, ini merupakan populasi yang mudah sekali terjadi penyebaran sehingga timbul KLB campak. Nah, tentu untuk mengatasinya kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kalau memang ternyata ada KLB campak nih di suatu pondok pesantren nih ya, yang tentu di situ yang harus dilakukan adalah, lebih kepada kebijakan gitu kan untuk menutup area area yang terdampak. Misalnya kalau, kita berkaca pada pengalaman dulu ya, dulu ada nih salah satu pesantren yang, ada KLB campak nih gitu ya. Tentu kewajiban dari pengasuh pondok pesantren adalah untuk memulangkan mereka-mereka yang sakit gitu ya. Biasanya kan ada dipulangkan gitu ya, mereka-mereka yang sehat itu dipulangkan, kemudian mereka yang sakit itu santrinya itu ya diobati dulu atau diisolasi gitu kan biar tidak, di tempat yang terpisah. Kemudian nah itu tadi kalau sudah agak sembuh dipulangkan dulu. Jadi ya pesantrennya kegiatan aktivitas di pondoknya maupun di kelasnya itu harusnya diliburkan, sehingga mengurangi, adanya penambahan kasus. Pernah ada ya KLB campak di salah satu pesantren saya nggak boleh sebut namanya, salah satu pesantren di Jawa Barat gitu ya, yang santrinya banyak dan itu ternyata memang, si setelah dilakukan investigasi gitu ya dan si KLB campak ini memang ternyata juga tadi kan bahwa populasi 5 tahun itu yang kasusnya paling banyak. Nah, ternyata pada santri itu santri di pesantren tersebut itu kan usia SMP, SMA. Jadi ada banyak kasus, ada investigasi, di mana ada berita masuk ke headline koran gitu ya. Nah, tetapi itu, petugas atau dinas kesehatan agak agak sulit karena kaitannya dengan agak-agak kurang kooperatif. Tapi harusnya memang kalau ada PLB seperti itu, maka yang sehat harus dipulangkan, yang sakit diobati dulu, atau bahkan mungkin kalau misalnya harusnya kan yang sakit diobati dulu nih di pesantren gitu ya. Tapi kalau memang ternyata yang sakit itu ingin dibawa pulang oleh orang tuanya kan, maka berarti itu tidak lagi menjadi tanggung jawab pondok ya, tapi tanggung jawab beralih ke orang tua. Maka harusnya seperti itu. Jadi memang ya terlepas dari segala kebaikan yang
terjadi gitu ya ketika kita mondok, tapi memang terkait dengan penyakit-penyakit yang mudah menular, campak atau COVID yang saat ini lagi rame, itu memang agak sedikit kontraindikasi gitu ya, karena kan kita seringkali menemukan juga kayak kemarin nih COVID-19 ini ternyata banyak terjadi di pesantren ya, di Kota Tasikmalaya juga ada kasus di mana sampai ya banyak sekali ratusan santri yang tertular COVID-19 dan akhirnya diliburkan. Baik, kepada Kak Putri, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Baik, kita beralih ke penanya selanjutnya. Ini dari Krisna. Izin bertanya, pada saat terjadi KLB campak, apakah penderita campak perlu melakukan vaksinasi ulang? Dan apakah jenis vaksinnya sama dengan saat vaksinasi campak di usia 9 bulan? Oke, kalau KLB, nah itu biasanya yang divaksinasi adalah populasi yang rentan. Nah, populasi rentan adalah siapa nih? Yang artinya populasi rentan itu adalah berarti populasi yang belum sakit alias yang sehat gitu ya. Jadi kalau ada anak yang kena misalkan satu kelas nih, di satu kelas itu ada 40 orang, ada satu yang kena campak. Nah, salah satu upaya untuk memberikan perlindungan adalah dengan memberikan vaksinasi pada mereka yang belum kena. Jadi kalau yang belum kena ya dia divaksin. Terus gimana kalau dia udah sakit nih? Gitu ya, udah ya kalau dia udah kena campak ya dia nggak usah divaksin. Kenapa? Karena orang yang sudah terkena sakit nih, maka di akhir sakitnya maka dia akan memiliki kekebalan atau antibodi. Itu namanya adalah antibodi atau imunitas aktif alami. Jadi tetap yang sudah yang terlanjur sakit campak itu dia akan mendapatkan kekebalan. Kekebalannya dari mana? Kekebalan karena dia terpapar dan sembuh dari campak. Nah, sementara kalau yang terpapar nih alias yang rentan, yang alias populasi yang berisiko alias yang belum sakit, maka untuk mendapatkan kekebalan dia harus divaksinasi. Jadi yang divaksinasi itu adalah mereka yang belum sakit. Yang sudah sakit, insya Allah dia akan mendapatkan kekebalan pasca dia sembuh dari sakit. Jadi kalau sudah sakit, ditangani aja. Jangan sampai gejalanya memberat dan cepat sembuh. Nah, baru nanti yang terpapar atau yang belum sakit itu diberikan vaksinasi. Vaksinasinya ya sama ya, MR ya biasanya. Mungkin itu ya, mudah-mudahan pertanyaan dari Krisna tadi bisa terjawab ya. Baik, kepada Krisna, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Baik, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Nah, teman-teman di sini masih ada tersisa waktu 7 menit, mohon maaf, 7 menit lagi ya, kita sampai 14.35 nih sesi diskusi. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh untuk mengajukan pertanyaannya. Sudah cukup mungkin Nabila, sudah habis pertanyaannya. Ya, lanjut aja ke acara berikutnya. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Baik, kita tutup saja sesi diskusi kali ini. Sesi diskusi telah selesai. Terima kasih kepada para peserta yang sudah aktif mengajukan pertanyaan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada narasumber kita yang telah menjawab pertanyaan dengan sangat jelas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa campak itu merupakan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I. Ada beberapa tanda dan juga gejala dari penyakit campak ini seperti demam, kemudian pilek, bercak putih di dalam pipi, atau yang disebut dengan koplik spot. Nah, anak-anak yang belum vaksinasi, kemudian ibu hamil yang belum vaksin, kemudian orang yang belum memiliki kekebalan tubuh itu juga berisiko terkena penyakit campak.
KLB campak ini menyebabkan kematian di negara yang sedang mengalami fase rehabilitasi. Kemudian rusaknya infrastruktur kesehatan dan pelayanan kesehatan itu salah satu faktor yang menghambat imunisasi rutin. Apa sih pencegahan yang bisa dilakukannya? Pencegahan penyakit campak ini bisa dilakukan dengan vaksinasi rutin pada anak dan kampanye imunisasi massal agar target eliminasi campak tercapai. Baik, untuk selanjutnya yaitu penyampaian closing statement kepada Ibu Siti Novianti, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Nah, tentu tadi bahwa kunci dari upaya pemerintah untuk eliminasi campak dan rubella adalah dengan vaksinasi ya, pemenuhan vaksinasi campak dengan program rutin imunisasi dengan cakupan 95%. Nah, tapi tentunya bahwa si vaksinasi ini tidak hanya menjadi kewajiban petugas kesehatan saja. Oke, yang menyuntikkan kan petugas kesehatan ya, perawat maupun bidan, tetapi untuk mendorong upaya partisipasi masyarakat agar mau mengimunisasikan anak-anaknya, tentu itu ada di peran semua pihak termasuk kita nih mahasiswa, komunitas kampus, maka tentu mahasiswa KESMAS dalam hal ini adalah memiliki peran penting dalam mengkampanyekan pentingnya vaksinasi sehingga tujuan eliminasi campak dan rubella di tahun 2026 itu bisa tercapai. Jadi mari kita menggerakkan universitas kita mulai dari diri sendiri agar proaktif gitu kan pada keluarga terdekat. Kemudian kita juga mendorong komunitas di masyarakat untuk sama-sama mensukseskan program imunisasi ini sehingga target pemerintah dan juga Indonesia ya tahun 2026 ini bebas eliminasi atau bebas campak dan rubella ini bisa capai dan tentu saja ya, generasi muda kita itu akan memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik. Demikian. Baik, terima kasih atas penyampaian closing statement-nya, Ibu. Teman-teman, karena sesi diskusi dan juga pemaparan materi telah selesai, saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik itu perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Teh Nabila nih selaku moderator yang telah memandu ataupun memimpin jalannya diskusi di acara kali ini. Terima kasih juga kepada Ibu Siti Novianti selaku pemateri pada kegiatan kajian kesehatan masyarakat. Sangat luar biasa ya materinya. Semoga materi yang tadi disampaikan dapat menjadi ilmu baru dan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sebelum ditutup, jangan lupa untuk para peserta diharapkan untuk mengisi link presensi terlebih dahulu sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Link presensi akan dikirim oleh panitia di kolom chat dan pengisian presensi ini berlangsung selama 5 menit ya teman-teman, sampai pukul 14.38.
Mungkin sekali lagi kepada para peserta diingatkan untuk mengisi link presensi, karena link presensi ini syarat untuk mendapatkan e-sertifikat ya teman-teman, dan diharap untuk diisi dengan nama lengkap, seperti itu. Untuk pengisian presensi ini tersisa 3 menit lagi ya teman-teman. Pengisian presensi tersisa 1 menit lagi ya teman-teman. Bagi yang belum mengisi presensi untuk segera mengisi. Baik, karena waktu sudah menunjukkan 14.38, mungkin pengisian presensi dicukupkan. Untuk selanjutnya ini kita ada sesi dokumentasi kepada para peserta nih yang belum on cam, untuk segera on cam. Boleh nih kita dokumentasikan dulu kegiatan kali ini. Mungkin kepada panitia yang bertugas dipersilahkan. Oke, baik. Kemudian selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Bagi yang belum mengaktifkan kameranya, silakan untuk mengaktifkan terlebih dahulu kameranya supaya semuanya terlihat di layar. Oke, dokumentasi dimulai dari slide pertama. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui bersama. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Saya, Anida Rahma Junita, beserta jajaran panitia, mohon maaf bila banyak sekali kekurangan dalam kegiatan kajian kesehatan masyarakat kali ini. Kami pamit undur diri. Terima kasih semua. Sampai jumpa di kegiatan kajian kesehatan masyarakat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.